Misteri sio ular, si pemikir yang bijak, misterius, dan tajam intuisinya. Halo semuanya, selamat datang kembali di Budaya Cindo. Di antara semua sio, mungkin inilah sio yang paling sulit ditebak. Penuh teka-teki, namun memancarkan karisma yang mempesona. Mereka adalah sang pengamat, sang filsuf, dan ahli strategi yang sejati. Kita sedang membicarakan tentang sio ular. Mereka dikaruniai kebijaksanaan, kepandaian berfilsafat, dan karisma yang kuat, sehingga kehadirannya sulit untuk diabaikan. Tapi di balik aura tenangnya, tersimpan pikiran yang sangat cerdik dan intuitif. Mari kita kupas lapisan-lapisan kepribadian sio yang paling misterius ini. Sebelum kita ke inti ramalannya, video ini didukung oleh Minoritas dalam Minoritas, karya Benbella Fitrianto. Sebuah novel tentang cinta, iman, dan kebenaran menjadi diri sendiri. Chinli Purnama tak pernah memilih terlahir sebagai Tionghoa Muslim di tengah masyarakat yang tak paham keberadaannya. Ia hanya ingin menjadi mahasiswi biasa, menjalani hari-hari di kampus kecil di Bogor tanpa harus menjelaskan identitas atau meyakinkan orang lain bahwa ia tidak tersesat. Namun, hidup membawanya ke jalan yang tak biasa. Ada Sanjaya, dosen psikologi yang hangat dan mengerti gelisahnya. Bersamanya, Chinli menemukan jawaban-jawaban yang tak bisa ia temukan di rumah atau bahkan di cermin. Tapi di sisi lain, hadir Bem Bem, pemuda blasteran Jawa Cina yang perlahan-lahan belajar tentang Islam, bukan dari buku atau ceramah, tapi dari tatapan mata Chinli. Dalam dunia yang terus membenturkan iman, budaya, dan cinta, Chinli harus memilih. Bukan sekadar siapa yang akan mendampinginya di pelaminan, tapi siapa yang benar-benar memahami jiwanya yang pecah dan siapa yang siap menemaninya menyatukannya kembali. Bagian 1. Ahli strategi finansial dan pemikir ulung. Sio ular adalah maestro dalam urusan keuangan. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis transaksi yang menguntungkan dan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengambil keputusan tepat pada saat yang tepat. Inilah sebabnya mereka jarang sekali mengalami kekurangan uang. Kesuksesan mereka bergantung pada naluri dan pertimbangan yang hati-hati. Jika terburu-buru dan mengabaikan intuisi, kegagalan bisa menghampiri. Mereka adalah pemikir ulung dengan misi hidup yang jelas, dan tindakan berdasarkan nurani mereka seringkali menghasilkan prestasi yang gemilang. Bagian 2. Sifat ganda yang tak terduga dan kejam. Mereka mungkin terlihat malas dan lambat, tetapi jangan salah. Pikiran mereka tak pernah berhenti bekerja, merancang skema dan rencana untuk masa depan. Sifat mereka dinamis dan berubah-ubah, sehingga sangat sulit dipahami. Berhati-hatilah jika berhadapan dengan mereka. Dalam keadaan terjepit, mereka tidak akan segan-segan mengkhianati siapapun untuk keselamatan dirinya. Mereka juga bukanlah pemaaf. Jika disakiti, mereka akan menyimpan dendam dan membalasnya dengan cara yang lebih keji sekalipun sudah melupakannya. Bagian 3. Jiwa misterius dengan intuisi tajam. Sio ular bagaikan lautan dalam. Kadang mereka cepat dan siap beraksi, di lain waktu lamban dan penuh perhitungan. Kadang bijaksana, di lain waktu terlihat sangat naif. Semua ini adalah perangkapnya. Kemisteriusan ini berasal dari intuisi mereka yang sangat tajam, hampir seperti indera keenam. Mereka seringkali tahu mana yang benar dan salah, yang mungkin juga dipengaruhi oleh sisi spiritualnya yang kuat. Inilah yang membuat mereka begitu sulit untuk diprediksi. Bagian 4. Pecinta seni yang elegan dan hemat. Di balik semua misteri, sio ular memiliki jiwa seni yang peka. Mereka menyukai musik, opera, teater, dan seni tinggi lainnya. Rumah mereka sering dihiasi dengan benda-benda seni bernilai tinggi, seperti perhiasan, barang antik, dan buku-buku kuno. Mereka juga sangat mementingkan penampilan. Pria ular tampil seksi, wanita ular tampil menggairahkan. Keduanya dengan daya tarik yang anggun. Meski berkecukupan, mereka bukanlah pemboros. Mereka hemat dan cerdik, tahu persis bagaimana memanfaatkan karunia terbaik yang mereka miliki. Penutup. Jadi, itulah sio ular.
Sebuah paradoks yang memesona. Mereka adalah kombinasi dari kebijaksanaan dan kecerdikan, kedamaian dan pengkhianatan, seni dan strategi. Mereka adalah kekuatan yang harus dihormati, bukan disepelekan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah deskripsi ini sesuai untuk para ular di luar sana? Atau kalian yang punya pengalaman berinteraksi dengan sio ular? Berani berbagi cerita di kolom komentar? Kami penasaran untuk tahu pengalaman kalian menghadapi sang strategi yang satu ini. Jika kalian terkesan dengan misteri sio ular, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi belnya. Bagikan juga video ini kepada teman-teman kalian yang penuh teka-teki. Sampai jumpa di petualangan sio berikutnya.